Kali ini cerita Gantari akan menyampaikan sebuah cerita rakyat daerah Melayu, di mana kisah ini berkembang di beberapa wilayah Indonesia seperti Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, cerita yang satu ini sudah sangat terkenal di seluruh penjuru Nusantara, teman-teman. Ya, kisah bawang merah dan bawang putih. Kita mulai ceritanya ya. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapatlah pasangan suami istri yang hidup berbahagia. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang tidak hanya berparas cantik, tetapi juga rajin, serta memiliki sifat yang baik hati. Ia diberi nama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, sebuah kabar duka datang. Ibunda Bawang Putih jatuh sakit, hingga karena sakitnya kemudian semakin parah, ia akhirnya meninggal dunia. Selepas kepergian sang ibu, Bawang Putih hidup dengan tenang bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh dalam waktu yang lama. Karena tidak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak perempuan yang diberi nama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri, nak. Nama kakak tirimu adalah Bawang Merah, ucap sang ayah. Bawang Putih saat itu merasa sangat gembira karena memiliki ibu baru, bahkan juga memiliki kakak. Pada awalnya, ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis pada Bawang Putih. Membuat Bawang Putih merasa bahagia ada yang menemani saat ayahnya pergi berdagang. Namun sayangnya ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Akan tetapi ketika ayahnya pergi berdagang, mereka memerintahkan Bawang Putih untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah, sementara ibu tiri dan Bawang Merah hanya bersantai-santai saja. Dan kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ saja. Selang beberapa waktu kemudian, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah pun kemudian bersikap semakin jahat pada Bawang Putih sepeninggal sang ayah. Sekarang semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari ya? Kata ibu tirinya setelah sang ayah dimakamkan. Pekerjaan di rumahnya itu sangat banyak, sehingga bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Setiap hari, ia harus melayani seluruh kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Hingga pada suatu pagi, ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadarinya, salah satu kain selendang kesayangan Bawang Merah hanyut di sungai. "Kakak, maaf, kainmu yang sedang kucuci hanyut di sungai, Kak," tutur Bawang Putih ketika ia sampai di rumah. "Ceroboh sekali kau, mencuci dengan benar saja tidak bisa. Kau harus bertanggung jawab ya. Cari kain selendangku yang kau hanyutkan di sungai itu sampai ketemu. Aku tidak mau tahu. Harus sampai ketemu. Dan kau tidak boleh pulang jika kau belum menemukan kain itu." Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari kain itu. Tapi hingga larut malam, kain selendang itu belum juga dia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai itulah, Bawang Putih kemudian melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk tersebut dihuni oleh seorang nenek yang tinggal sebatang kara. Karena sudah larut malam, Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap malam itu saja. Syukurlah nenek itu ternyata baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai ke tempat itu. Bawang Putih pun kemudian menceritakan nasib yang dialaminya hingga sang nenek yang mendengarnya merasa iba. Dari sanalah kemudian sang nenek bercerita bahwa kain selendang yang dicari Bawang Putih ada padanya dan disimpan. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan kain selendang itu dengan sebuah syarat, di mana si nenek itu kemudian berkata, "Akan kuberikan kainmu ini, asalkan kau mau tinggal beberapa hari bersamaku di sini." Bawang Putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Selama tinggal bersama sang nenek, Bawang Putih sangatlah rajin. Ia membersihkan rumah, memasak,
mencuci, dan mengerjakan semua hal yang baik di rumah tersebut. Tentu saja, ini membuat sang nenek sangat senang. Ia berterima kasih kepada bawang putih. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya bawang putih untuk pulang. Lalu, seperti janjinya, sang nenek mengembalikan kain selendang yang ditemukannya kepada bawang putih. Bukan hanya itu, karena bawang putih sudah rajin dan bersikap sangat baik, sang nenek memutuskan untuk memberi hadiah pada bawang putih. Nenek punya bingkisan untukmu yang bisa kau bawa pulang, nak. Tapi kau harus memilih sendiri bingkisan mana yang akan kau bawa, cucuku. Nenek punya 2 buah labu, yang satu besar, yang satu lagi kecil. Kau pilihlah salah satu untuk kau bawa pulang. Begitu kata sang nenek. Saat itu bawang putih langsung menjawab, "Oh, tidak perlu ada hadiah untukku, Nek. Aku membantu nenek di sini sukarela. Aku bahkan senang bisa membantu." Nenek memberi bingkisan ini juga bukan sebagai upah, melainkan karena nenek ingin memberimu hadiah, selayaknya seorang nenek memberi hadiah pada cucunya. Nenek harap kau mau menerimanya. Sekarang pilihlah salah satu labu ini untuk kau bawa pulang, jawab sang nenek. Setelah mempertimbangkan pilihannya, bawang putih kemudian menjawab, "Tentu aku dengan senang hati mau menerimanya, Nek, dan berterima kasih atas pemberian nenek. Kalau begitu, aku pilih labu yang kecil saja, Nek." Nenek itu kemudian berkata, "Oh, mengapa kau pilih labu yang kecil?" "Aku takut tidak kuat membawanya jika kupilih yang besar, Nek. Kurasa labu yang kecil isinya juga sama baiknya dengan yang besar," kata bawang putih. Sang nenek hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan kain selendang itu pada bawang merah. Selanjutnya, ia segera menuju dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun betapa terkejutnya dia ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Saat itulah, secara tak sengaja, ibu tiri bawang putih melihatnya dan serta-merta merampas semua perhiasan itu. Bukan hanya itu, ia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana ia mendapatkan labu ajaib tersebut. Mendengar cerita bawang putih, muncullah niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Keesokan paginya, ia meminta bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap bawang merah akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar. Dan jika labunya besar, tentu saja perhiasan di dalamnya juga akan lebih banyak. Meskipun ia malas menerima permintaan ibunya, tapi ia tetap berangkat. Singkat cerita, bawang merah itu akhirnya tiba di gubuk si nenek. Dan dia pun tinggal di sana selama beberapa hari lamanya. Namun karena sifatnya yang pemalas, ya dia hanya bermalas-malasan saja di sana dan tidak mau membantu pekerjaan sang nenek. Pada saat sudah waktunya ia pulang, bawang merah pun diminta memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih pada sang nenek. Setibanya ia di rumah, ibunya tentu saja sangat senang melihat anaknya yang membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti perhiasan di dalamnya sangat banyak. Karena tidak ingin diketahui oleh bawang putih dan khawatir jika bawang putih minta bagian, mereka meminta bawang putih mencuci di sungai ketika labu besar itu akan dibelah. Setelah itu, bawang merah dan ibunya masuk ke kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tidak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas atau perhiasan yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan itu lalu keluar dari labu besar dan menggigit bawang merah serta ibunya yang serakah itu. Saat itulah bawang merah dan ibunya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. "Maafkan kami, bawang putih. Kami menyadari kesalahan kami. Mulai sekarang, kami akan selalu bersikap dan bertindak baik padamu, bawang putih, karena bagaimanapun kau juga adalah anakku." Iya benar adikku bawang putih. Mohon maafkan juga kakakmu ini.
Mulai sekarang, kita akan menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah ini bersama-sama ya. Aku berjanji akan memperbaiki sikap. Itu tadi teman-teman, kisah mengenai bawang merah dan bawang putih, di mana kita bisa memetik banyak pelajaran darinya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil adalah, jika kita menjadi anak yang rajin, tentu dapat disenangi banyak orang. Bersikap curang tentu akan membuat seseorang menjadi celaka, serta keserakahan akan membuat seseorang menjadi susah di masa yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa klik like dan berikan komentar kalian ya. Jika kalian belum subscribe dan follow Cerita Gantari, silahkan di-subscribe dan follow, supaya kalian bisa mendengarkan cerita-cerita Gantari yang lain. Sampai jumpa di kisah berikutnya teman-teman.